Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ananda sekalian, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang elastisitas ya. Kali ini kita akan belajar tentang susunan pegas ya. Susunan pegas. Jadi pegas itu bisa disusun lebih dari satu ya. Kalau kita lihat yang pertama ini ya, ini pegas yang belum disusun ya. Kemudian yang kedua ini disusun secara seri namanya ya, yaitu bersambung. Ada dua pegas di sini ya, yaitu pegas pertama, kemudian yang di bawah pegas kedua. Kemudian ada yang disusun dua, yaitu disusun secara paralel. Kemudian bisa dikombinasikan, dicampur, yaitu disusun secara seri dan paralel. Apa gunanya Anda sekalian? Tentu untuk memperoleh konstanta pegas sesuai dengan yang diinginkan ya, sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Nah, kalau untuk yang paralel seri ya, untuk seri biasanya disusun dulu bersambung begini, kemudian diparalelkan. Jadi dibawa di sini dipasang dua. Kalau dipasang secara paralel ya, tentu tujuannya untuk memperoleh konstanta yang lebih besar ya, dibanding dengan seri. Kita lanjut ya. Mau dicatat? Silakan. Ya, jadi tujuannya Anda sekalian untuk mengatur nilai konstanta pegas sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ambil contoh aja ya. Kalau misalnya ayunan di rumah ya, pernah lihat ayunan di rumah ya, yang menggunakan dua per atau lebih dari dua ya. Kalau kita bandingkan dengan hanya satu ya, satu, yang mana yang kuat? Dua ya. Jadi yang dua yang disusun secara paralel itu biasanya lebih kuat menahan beban dibanding dengan kalau disusun secara seri ya. Ya. Sekalipun dia disusun beberapa pegas, misalnya bersusun sampai 10 ke bawah, itu kekuatannya tidak akan menyamai kalau dia disusun secara paralel ya. Semakin banyak disusun secara paralel, maka kekuatan pegas itu semakin mampu menahan beban. Oke, paham ini ya? Selanjutnya
Kita lanjutkan materinya ya. Nah, pada susunan pegas yang disusun secara seri ya, gaya tarik yang dialami pegas itu sama besar. Jadi baik yang di paling pertama ya, seperti ini ya, 1, 2, gaya yang dialami keduanya itu sama ya, sama. Jadi gaya yang ada di pegas pertama ini dan gaya yang ada di pegas kedua itu akan mengalami gaya yang sama besar. Jadi di sini F1 jadi gaya pada pegas pertama, kemudian gaya pada pegas kedua, kemudian apabila ditambah lagi di bawahnya gaya F3 ya, ditambah pegas lagi di bawahnya, maka gaya yang dialami itu sama besarnya ya, sama besarnya. Jadi misalnya di sini dikasih 10 Newton, katakanlah bebannya di 10 Newton, maka di sini akan mengalami sama ya. Jadi di sini yang F1 akan mendapatkan gaya 10 Newton, yang yang di bawahnya juga 10, kemudian di bawahnya kalau misalnya masih ada disusung satu lagi tambahan seri, itu juga akan sama nilainya, yaitu 10 Newton. Makanya disebutkan di sini F1 itu sama dengan F2, F3 sama dengan, dan seterusnya ya. Kalau ini disusung pegasnya secara seri ya, jadi berapapun yang disusung mulai dari atas ke bawah ya, saya jelaskan tadi itu, mulai dari pegas pertama sampai pegas 10 itu akan mengalami gaya yang sama besar ya. Kalau digantungi di situ misalnya beban 10 kilo ya, maka semua pegas yang ada di situ akan mengalami gaya ya berat 10 kilo. Nah, tentu panjang dari pegas itu ya, X1, X2, X3 itu kalau dijumlah ya, itu bisa ditotalkan. Kemudian gayanya, coba perhatikan ya, gaya itu kan, gaya pegas itu kan konstanta pegas K ini dikali dengan pertambangan dikali dengan konstanta pegas. Jadi X ini adalah konstanta pegas, terbalik. K ini konstanta pegas, X ini pertambahan panjang. Nah, kalau ini misalnya pertambahan panjangnya mau dicari, maka tinggal dibagi gaya dibagi dengan konstanta pegas ya. Begitu pula kalau konstanta pegasnya mau dicari, tentu gaya dibagi dengan pertambahan panjangnya. Nah, coba lihat, kalau kita ingin mencari total ya, total dari konstanta pegas ini, maka kita jumlahkan. Coba perhatikan sini ya. Coba perhatikan bahwa untuk konstanta total ya, itu adalah 1/Ks ya. 1/K ini ya, 1/Ks ini artinya ya total dari konstanta pegas yang disusung secara seri. Itu sama dengan 1/K1 yang ada konstanta pegasnya ya di pegas pertama,
ditambah dengan konstanta pegas, ya, seperkonstanta pegas dari pegas kedua. Kemudian kalau masih ada 3 di bawahnya, ya, pegas, maka seper K3, ya, dan seterusnya. Dari mana itu? Coba perhatikan Anda, dari mana kita dapat? Yaitu dari F, ya, F gaya ini, ya, F1 gaya pada konstanta pada pegas pertama dibagi dengan konstantanya. Nah, kenapa di sini menjadi 1 di atas? Coba perhatikan di atas. F1 itu sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F seri. Rupanya F1 ini, ya, kalau ini dibagi, ya, dibagi. Kalau ini dibagi Fs, tentu nilainya 1. Ini juga dibagi F1 dibagi F1, ya, begitu terus sehingga diperoleh nilai 1. Nah, itu anunya, itu kenapa sampai seper Ks sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3. Nah, jadi kalau kita lihat nanti sebentar ada soalnya, contoh soalnya ini, ya, bisa juga saya berikan sekiranya ada spidol, ya, ada, ya. Kita lanjut dulu teorinya, ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, di sini seper KS seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3 tambah dan seterusnya. Maksudnya ini kalau ada lagi pegas, ya, ada lagi pegas yang lain, tambahkan sampai 4. Nah, kalau misalnya pada pegas ini katakanlah diketahui ya, katakanlah gaya di sini gaya beratnya 4 Newton, ya. Kemudian K1 di sini, K2-nya ini K3, ya, katakanlah diperoleh konstanta pegasnya di sini 2, di sini 3, di sini 4, ya, maka konstanta total yang disusun secara seri itu K1 diganti saja di sini 2, ini 3, di sini 4, ya. Nah, kemudian ini disamakan dia punya penyebut, ya. Kira-kira penyebut berapa di sini? 12, ya. 12 bagi 2 6, ya. 12 bagi 3 4, 12 bagi 4 3, ya. Tetap KS. Nah, jadi kita dapat berapa, ya? 12. Jadi 7 tambah 3 11. Nah, kemudian ini dikali silangnya. Jadi KS-nya itu sama dengan 12 terbalik, ya, 12 per 13. Inilah konstanta konstanta gas, ya, yang disusun secara seri. Oke? Paham itu, ya? Silakan. Kalau mau dicatat, silakan.
Sudah ya? Ya, kalau mau ringkas langsung saja nih rumus di yang paling bawah, yaitu rumus mencari konstanta pegas yang disusun secara seri ya. Di konstanta pegas yaitu Ks. Tulis keterangannya, Ks itu adalah konstanta pegas yang disusun secara seri. Kemudian K1 itu adalah konstanta pegas pertama, K2 adalah konstanta pegas kedua, kemudian K3 adalah konstanta pegas ketiga. Baik, sudah ya? Ya, kita lanjut. Nah, untuk pegas yang disusun secara paralel, itu gaya pegasnya sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas ya. Jadi paralel itu dijumlahkan secara keseluruhan. Jadi besar secara keseluruhan gaya yang bekerja itu dijumlahkan ya, F1 ditambah F2 ditambah F3. Artinya besar gaya yang dialami pada pegas 1 misalnya ditambah dengan besar gaya yang dialami pada pegas 2. Begitu terus. Itu total dari gaya yang bekerja pada pegas. Tapi ingat, ini yang disusun secara paralel ya. Disusun secara paralel. Jadi yang dimaksud dengan disusun secara paralel di sini adalah yang disusun disusun secara sejajar ya. Kalau tadi disusun bersambung, itu seri ya. Seri. Kalau ini disusun ya sejajar. Jadi kayak bisa ditambah lagi 1 di sini, bisa juga ditambah 1 dan seterusnya. Ya. Nah, jumlah gaya yang bekerja pada semua pegas, ya, itulah gaya totalnya yang bekerja di situ. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Apanya yang sama di sini, Ananda? Itu adalah X-nya. X-nya yaitu pertambahan panjangnya yang sama. Jadi X-nya itu akan sama. Makanya X paralel itu sama dengan pertambahan panjang pada paralel 1, pada pegas 1, kemudian pertambahan panjang pada pegas kedua dan seterusnya. Itu sama nilainya. Ya, sama nilainya. Nah, untuk mendapatkan ya total dari konstanta pegas dijumlah saja. Ya, tinggal dijumlah. Tadi dalam penjumlahan apa tadi? Pecahan. Ini langsung dijumlah aja. Jadi konstanta pegas pada pegas 1 ditambah konstanta pegas pada pegas kedua ditambah konstanta pegas pada pegas ketiga dan seterusnya ya. Jadi tinggal jumlah aja ya. Ya.
nanti yang seri dan paralel, nah itu nanti di konstantanya yang seri dihitung dulu secara seri ya, konstantanya yaitu dengan tadi pecahan ya. Kemudian ya dihitung dengan cara paralel. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat ini sudah ya, ada pengaturnya. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang disusun ini misalnya, kemudian ya ada ulang di bawah, ini K1, ini K2, ini K3, K2, ini K3, ini K4. Ini nanti diselesaikan dulu secara seri ya, seri. Jadi K seperta S1 sama dengan seperta 1 tambah seperta 2. Kemudian yang ini ya, kedua seperta S2 itu adalah seperta K3 ditambah seperta 4. Nah, kalau sudah didapat ini masing-masing ke satunya nanti sebentar, maka paralelnya itu tinggal dihitung KS1 ditambah KS2 gitu. Paham ya? Itu kalau disusun secara seri dan paralel. Ya, selesaikan dulu serinya, lalu diselesaikan paralelnya. Ya, ini jumlahnya ini cukup banyak ya, 42 orang. Oke. Sudah ada beritanya kapan liburan Ramadan? Tanggal 7. Ya? Insyaallah tanggal 7. Tanggal 7 ya?
Oke, sudah ya. Ya. Coba dilihat ini contoh soalnya. Tapi ini berhubungan dengan perhitungan modulus ion. Berhubungan dengan perhitungan modulus ion. Kawat piano dari baja panjangnya 1,6 meter dengan diameter 0,2 cm. Nah, ketika dikencangkan meregang 0,3, besarnya gaya yang diberikan berapa? Ya. Berapa besar gaya yang diberikan? Jadi ada kawat panjangnya mula-mula 1,6, diameternya 0,2, ya, jadi diameternya 0,2 cm. Jadi ini harus dihitung dulu luas penampannya ya, menggunakan rumus PR kuadrat. Diameter itu 1/2 dari, ya, 2 kali dari jari-jari. Jadi kita harus dulu menghitung ya berapa jari-jarinya. 1/2 dari diameter, ya, 0,2 berarti 0,1. Jadi itu kemudian dimasukkan di dalam rumus PR kuadrat untuk mencari luas penampang. Kemudian di sini diketahui modulus ionnya 2 kali 10 pangkat 11 Newton. Ketika dikencangkan kawat piano itu rupanya meregang 0,3 cm. Artinya pertambahan panjangnya 0,3 cm. Jadi menjadi 1,63, ya. 1,63 meter. Nah, yang ditanyakan berapa besar gaya yang diberikan, ya, sampai dia meregang 0,3 cm. Ada yang bisa kerja ini? Ya? Ya. Kemudian soal yang kedua. Sebuah pegas panjangnya 15 cm. Sebuah pegas panjangnya 15 cm digantungkan vertikal. Jika diberikan gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Panjang pegas jika direnggangkan oleh gaya 0,6 berapa? Ya, berapa kira-kira panjang pegas apabila dia diberi gaya 0,6 Newton? Jadi ini perbandingannya, perbandingan. Nah, sebuah pegas 15 cm apabila diberikan gaya panjangnya menjadi 25 cm. Kalau diberi gaya 0,6 berapa panjangnya? Nah,
berapa pertambahan panjangnya, maksudnya gitu ya. Kalau 0,5 dia menjadi 25 cm. Kalau 0,6 berapa? Jadi perbandingan aja ya. Berapa? Jadi 27. Gimana cara menghitungnya? Hah? Perbandingan aja ini. Jadi ini dicari dengan rumus sama ini ya, dengan rumus gaya F sama dengan K kali X, baru diperbandingkan ya. X itu kan pertambahan panjang kan, K nya itu konstantanya. Kemudian contoh berikut, nah ini tiga buah pegas identik dengan konstanta gaya 300 Newton, disusun seperti gambar ini ya. Jadi ini ada dua penggabungan, yaitu seri dengan ya, dia seri paralel ini. Kalau yang di atas paralel, yang di bawahnya menjadi seri. Jadi sebentar ini dulu yang di atas digabungkan ya. Nanti kemudian, jadi ini yang di atas K1 ini dihitung dihitung dengan cara paralel, yaitu dijumlahkan ya K-nya. Kemudian yang di bawah ini itu dihitung setelah dihitung secara paralel di atas, kemudian dihitung dengan yang K2 di bawah itu dengan cara seri. Tapi harus dulu dicari berapa nilai K-nya ini ya. Berapa nilai K? Sudah ya? Ini masih ada lagi contoh soal. Nah, yang keempat ya. Ini misalnya ada data hasil percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data pada percobaan 1
gayanya 88, pertambahan panjangnya 11. Percobaan kedua, gaya yang diberikan 64, pertambahan panjangnya 8. Kemudian percobaan ketiga, gaya yang diberikan 40, pertambahan panjangnya 5. Nah, kesimpulannya tetapan pegas kira-kira berapa? Ya, berapa kira-kira? Nah, Anda sudah paham bahwa untuk mencari berapa? 8. Betul ya? Ya, pintar. Hebat. Ya, karena rumusnya kan K sama dengan F dibagi ya delta X. Jadi 88 dibagi 11 hasilnya 8. 64 dibagi 8 hasilnya 8. 40 dibagi 5 8. Jadi jawabannya yang mana? C. Ya, bagus. Oke. Mungkin masih ada lagi. Kita lanjut lagi ya. Oh, sudah selesai ya. Ya, tinggal nanti ujian kompetensi untuk materi benda elastis. Ya, ini nanti ada ujian kompetensinya. Oke. Sekira Anda cukup ya untuk pelajaran fisika hari ini. Tadi saya agak lambat karena macet sekali di jalan. Gak bisa goyang itu di depannya Uri. Full itu jalanan kendaraan. Ya, untungnya naik motor jadi bisa ke pinggir di bawah, lewat di bawah apa itu? Bukan di aspal tapi di trotoar. Kalau di luarnya lagi trotoar. Ya, tinggal di jalan tanah itu. Saking punya kendaraan tadi. Saya kira Anda cukup dulu sampai di sini ya. Nanti insya Allah pertemuan berikut kita akan melakukan uji kompetensi ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya dengan materi yang lain.